Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke, ketemu lagi dengan Pak Sian, pembelajaran informatika. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasi ya. Nanti kita belajar ini dalam waktu 2 jam pelajaran ke depan ya. Oke. Sebelumnya persiapan dan kesepakatan kelas akan Pak Sian bacakan. Yang pertama adalah aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, memperhatikan ketika guru menjelaskan, ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, izin keluar kelas maksimal 2 orang, toilet, perpus, koperasi, UKS dan sebagainya. Ya. Oke, sebelum dimulai ada sedikit motivasi buat kalian. Ini adalah Nelson Mandela. Ya, ini adalah presiden dulunya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ya, jadi negara maju itu karena pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu sangat-sangat penting untuk kehidupan. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, serta persoalan komputasi yang mengandung representasi dan struktur data. Oke, ada yang tahu ini apa? Candi apa? Ada yang nggak tahu? Tahu semua ya? Oke. Candi Gedong Songo. Mungkin jadi kalian semuanya sangat familiar dengan candi itu. Kira-kira ya, di mana lokasi Candi Gedong Songo? Ada yang tahu lokasinya di mana? Di Bandungan. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan kedua. Apa ciri khas utama dari Candi Gedong Songo? Ciri khasnya apa? Gimana? Candinya berjumlah 9, terletak di kaki gunung. Ya, kan mungkin mayoritas candi-candi yang lain tidak terletak di atas gunung. Ya mungkin ada, cuman ciri khasnya Candi Gedong Songo, candinya ada 9. Kemudian, kesamaan bentuk yang berada di area Gedong Songo apa? Apa kesamaannya? Nah, dari candi 1, 2, 3 itu mempunyai kemiripan. Ya, dan mereka terletak berpencar, tidak terkumpul jadi satu, tapi tetap satu lokasi, tapi mereka ada di sini, di sana, di sana, di sana, dan di sana. Itu kalau muter dari candi 1 sampai 9 jalan kaki, insya Allah pegel. Jalan kaki loh ya. Oke, pertanyaan keempat, bagaimana caranya dari sekolah kita menuju ke Gedong Songo? Pasti kalian semua caranya berbeda-beda, betul? Ada yang mungkin naik angkot, ada yang naik ojek, ada yang naik motor, ada yang diantar orang tua mungkin. Helikopter, ambruk tadi nih kok, tenangin. Ya. Oke. Nah, ini ada persepsi nih. Apakah kalian tahu kalau banyak cara dalam menyelesaikan? Jadi ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan itu ternyata banyak cara. Kita menyelesaikan suatu persoalan kita banyak cara. Contohnya kita tidak punya buku. Taruhlah kita tidak punya buku paket misalkan. Ya. Kita tidak punya buku paket. Penyelesaian pertama adalah kita bisa pinjam teman. Ya. Langkah kedua, kita download soft file dari internet. Ada kan?
Yang cara ketiga, kita bisa beli bukunya. Banyak cara. Tentunya penyelesaiannya itu setiap anak berbeda-beda. Tidak mungkin penyelesaiannya sama setiap anak. Benar ya? Oke. Nah, kita itu nanti belajar algoritma. Ada yang tahu algoritma itu apa? Apa itu algoritma? Ada yang tahu? Oke. Ya, perhatikan ya. Algoritma. Algoritma itu adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas. Selain itu, algoritma juga bisa diartikan sebagai urutan logis dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Pada intinya, algoritma itu adalah prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ya. Pasti ada yang beda. Contoh, langkah-langkah membuat kopi. Buka kopinya, tuang ke dalam gelas, ada yang dikasih air langsung, ada yang dikasih gula dulu baru dikasih air, ada yang dimasukkan sendok dulu baru dikasih air, macam-macam ya. Antara Siva dan Luna tidak mungkin dia membuat kopi dengan cara yang sama, tidak mungkin. Gelas yang digunakan tidak mungkin sama persis. Lepek yang digunakan tidak mungkin sama persis. Pasti ada perbedaan, benar? Oke, nah perhatikan. Sekarang ini ada sebuah permasalahan, sebuah persoalan. Ya, silakan diperhatikan. Ini ada sebuah persoalan. Ini ada gambar, ada dua gambar. Disediakan dua gambar. Nah, silakan nanti kalian berdiskusi ya dengan teman-temannya. Nanti akan Pak Sian bagi kelompok. Pak Sian beri LKPD. Kelompoknya acak. Berarti satu kelompok ada 5. Kan satu kelompok ada 5 sama 4. Ya kan? Berarti kalau menghitung 1 sampai 8. 1 sampai 8. Ulang yuk. 1, 2, 3, 4. 5. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Itu kenapa dimatikan hidupkan? Lampu, Pak. Enggak mungkin ini nyala kok mati lampu. Oke, silakan berkelompok. Perhatikan. Semuanya perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empat. Nggak mau ngerjain. Kalau nggak mau ngerjain nggak dapat nilai. Oke? Perhatikan ya. Ini KPD-nya Pak Sian kasih. Kelompok 1, kelompok 2 habis. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Jangan rame ya. Silakan bekerja, diskusikan. Kenapa? Apa? Ya kalau kamu mau gambar ini, kamu tuh pertama ngapain dulu? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Ya terserah. Ya terserah. Kayak ibarat ini kayak kamu membuat kopi, kamu ngapain dulu? Nah, kamu mau gambar ini, kamu langkah-langkah yang kamu lakukan apa? Ya tulis saja sudah. Apanya? Ini seperti halnya sebentar. Ini seperti halnya kamu membuat kopi. Langkah-langkah yang kamu lakukan apa? Nah, ini ada gambar. Di sini disediakan gambar, kemudian
langkah-langkahnya ketika kita menggambar ini tuh apa? Kamu pertama kita harus ngapain dulu? Kayak diwarnai terus Ya gitu-gitu ya. Jadi ini awalnya kosong. Terus ada gambar seperti ini. Nah, kamu ngapain aja sampai jadi kayak gini tuh kamu apa yang harus what I do, apa yang harus saya lakukan gitu. Mudeng. Oke, silakan dikerjakan. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa kan langkah-langkahnya kamu dan kelompok yang lain nanti pasti berbeda. Iya kan? Ya. Oke. Sekarang kita akan presentasi. Yang maju kelompok Oke, kelompoknya David. Nanti gantian. Di bawah dik. Yang presentasi siapa? Kalau ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari kelompok kami, kelompok 3. Soal amati gambar di atas dan tuliskan langkah-langkah algoritma untuk membuat gambar di atas. Algoritma 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Menyiapkan tema dan gambar. 3. Membuat sketsa. 4. Menebalkan garis gambar menggunakan spidol. 5. Warnai gambar tersebut sesuai dengan tema objek tersebut. Setelah melakukan kegiatan ini, apa pendapatmu? Lebih mengenal wawasan terhadap algoritma dalam membuat gambar bentuk geometris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok 1. Nama kelompok 1 Siva Putri Tanjung Cahaya, 2 Dewita Nuril Asna, 3 Abid Akila Dery, 4 Rafasya Alfariski, 5 Rafandra Aklan Lazuardi. 1. Apa itu? 1. Algoritma menyeketsa gambar yang akan digambar, menebalkan gambar tersebut menggunakan spidol dan memberikan warna menggunakan krayon. Setelah melakukan kegiatan ini, apa pendapatmu? Bisa mengetahui tentang algoritma. Menurut saya menyenangkan dalam pelajaran ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Oke, perhatikan. Pak Sen beri penjelasan dulu untuk gambar yang gunung. Ya, perhatikan semuanya. Langkah-langkah kita ketika menggambar ini, itu kita harus ngapain? Yang pertama, menyiapkan alat. Alatnya apa? Ya berupa pensil warna, penggaris dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kita menggambar sketsa dari ini. Kalian kalau gambar pasti kayak gini ya, mataharinya ada smile-nya gini ya. Nggak pernah kan mataharinya yang merengut nangis, nggak pernah ya. Pasti mataharinya smile, ada rumahnya, ada pohonnya, ada jalannya, sawah, awan, ada burungnya, ya. Ini burung ini. Nah, perhatikan. Langkah-langkahnya pasti setiap kelompok menuliskan berbeda-beda. Pada intinya, jangan tiduran, berdiri. Pada intinya tetap sama, yaitu membuat sketsa, menyiapkan alat, membuat Rafasya. Perhatikan dulu.
Langkah-langkahnya tetap sama, menyiapkan alat bahan, membuat sketsa dari ini, menebalkan gambarnya, kemudian mewarnai. Ini seperti itu. Ya. Terus pendapatnya apa tadi, Siva? Apa tadi pendapatnya? Apa pendapatmu setelah melakukan kegiatan ini? Bisa mengetahui tentang algoritma, menurut saya sangat menyenangkan dalam pelajaran. Oke. Ternyata bisa mengetahui tentang algoritma. Jadi selama ini kita itu sebenarnya sudah menerapkan algoritma dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak kita sadari. Contoh, algoritma mencuci pakaian menggunakan mesin cuci misalkan. Pakaian dimasukkan, kasih air, kasih sabun atau deterjen, diputer. Ya kan? Kalau enggak, bagaimana cara membuat Indomie? Mie rebus mie instan gitu. Bagaimana cara buatnya? Dibuka, kita ngerebus air pakai panci, mendidih kita masukkan, bumbunya dimasukkan, matang, selesai, disajikan. Iya kan? Ada pertanyaan untuk gambar yang ini? Sudah jelas ya? Apa yang kalian dapat setelah mempelajari konten yang telah disampaikan? Kalian dapat apa sih setelah belajar ini tadi? Angkat tangan. Apa? Bisa mengetahui tentang algoritma. Oke. Cara membuat algoritma. Ya boleh. Apa? Kita hari ini belajar apa tadi? Kita belajar algoritma. Algoritma itu apa? Apa itu algoritma? Algoritma adalah apa? Apa ini Siva? Nih. Algoritma apa? Ini pakai mic biar dengar. Apa itu algoritma? Algoritma menjadi salah satu tahapan atau metode dalam berpikir komputasional yang perlu dipelajari dengan baik untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Oke, terima kasih. Wisnu, kamu tadi membuat algoritma tentang apa? Saya membuat algoritma tentang gambar gunung, awan, matahari, burung, sawah, jalan, pohon, rumah, dan pemandangan. Terima kasih. Jadi kita tadi belajar tentang algoritma ya. Nah, sekarang kita sampai refleksi. Yang pertama, apakah kamu senang dalam pembelajaran informatika hari ini? Kenapa? Seru. Menariknya di mana? Apa ditarik-tarik gitu? Karena saya ditarik-tarik teman saya Pak, jadi menarik gitu. Menariknya di mana? Algoritma. Oke. Kemudian yang kedua, kesulitan apa saja yang kamu temui dalam belajar menemukan solusi dari persoalan ini? Kesulitannya ada di mana? Kesulitannya apa? Oh, ketika menjawab pendapat bingung, merangkai kata-katanya. Ya itu perlu latihan kalau kayak gitu ya. Oke. Sudah selesai. Ya, jadi kita hari ini tadi belajar algoritma ya. Ini materinya sudah habis, sudah selesai. Belajar buat pertemuan besok ya, biar nanti ketika besok minggu depannya lagi ya. Oke. Sekian. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Oh ya nanti sebentar habis ini ya. Oke. Sebentar. Nanti dulu. Oke. Pembelajaran Pak Sian tutup. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.